Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? Okay, first let me introduce myself to you all. My name is Siti Halimatus Adiyah. I'm from 6D of English Department School. Oke, jadi di video saya kali ini adalah saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan modul ajar untuk memenuhi tugas UAS Writing in Professional Context yang dipegang oleh dosen kami Umi Maisuroh. Oke, jadi sebelumnya di sini saya izin sambil memegang laptop ya Umi biar tidak ada yang ketinggalan. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya mengambil topik naratif teks pada fase E atau kelas 10 SMA atau SMK. Jadi metode atau model yang saya gunakan adalah PBL atau Problem Based Learning, yang dimana media yang dibutuhkan di sini ada LCD proyektor, speaker atau audio, laptop, dan video dari YouTube, sama print gambar dari contoh naratif teks. Oke, langsung saja ke kegiatan pembelajaran, di mana waktunya di sini 2 kali 45 menit. Yang pertama di sini pendahuluan. Seperti biasa, yang pertama itu guru memberi salam, lalu mengecek kehadiran, lalu memberikan ice breaking untuk menambahkan semangat pada anak-anaknya, lalu guru memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Bisa dilihat di modul ajar di filenya. Lalu guru memberikan motivasi dan mengaitkan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Lalu kemudian di sini nanti guru akan memutarkan cuplikan video yang dimana video itu terdiri dari contoh cerita naratif teks yang berdurasi waktu 1 menit. Nah, nanti setelah videonya diputar, lalu nanti guru akan menanyakan kepada siswanya, nah dari video itu apa sih yang anak-anak itu dapatkan gitu. Terus kira-kira dari video yang diputar itu anak-anak tahu nggak apa yang akan dipelajari hari ini gitu. Nah, lalu selanjutnya masuklah kegiatan inti dari modul ajar ini, dimana nanti yang pertama itu guru mendiskusikan struktur teks naratif yang berisikan orientasi, complication, dan resolution. Lalu setelahnya mengidentifikasi unsur kebahasaan seperti past tense, action verb, adverb of time, and so on. Nah, lalu setelah itu guru memutarkan audio atau narasi pendek. Nah, makanya tadi dibutuhkan audio. Nah, nanti guru menyediakan audio lalu memutarkan salah satu contoh dari cerita teks naratif juga, tapi ini berbentuk audio gitu. Nah, nanti guru akan menanyakan sesuai dengan yang telah dijelaskan tadi, seperti action verbs, adverbs of time, sama past tense-nya. Nah, nanti guru akan bertanyakan terkait dengan who, what, when, where, and why, how, and so on. Intinya guru menanyakan semua yang terkait dengan apa yang ada di dalam video itu sesuai dengan yang telah dijelaskan tadi. Nah, seperti orientation-nya, complication-nya, sama resolution-nya. Lalu kegiatan selanjutnya nanti guru membagi siswa itu menjadi kelompok-kelompok kecil, misalnya jadi 4 kelompok, tergantung jumlah siswa yang berada di sana gitu. Nah, terus nanti setelah kelompoknya dibagi, lalu nanti setiap kelompok itu akan mendapatkan potongan cerita dan diminta menyusun ulang urutannya lalu menceritakannya. Nah, nanti gurunya itu menulis teks naratif. Nah, menulis teks naratif lalu memecah gitu. Nanti pada kegiatan pembelajarannya nanti siswa diminta untuk menyusun isi dari contoh cerita teks tersebut. Oh, tentunya guru akan memberikan contoh yang viral gitu, yang sudah melekat di di antara siswa-siswa tersebut, seperti Malin Kundang, intinya yang udah terkenal-kenal itu. Nah, di sanalah kita mengetes gitu bagaimana sih kemampuan siswanya.
Nah, setelah siswa mengurutkan cerita tersebut, lalu siswa diminta untuk maju berkelompok gitu untuk presentasi, lalu menceritakan bagaimana cerita yang mereka dapatkan. Lalu yang terakhir tapi ini setelah semua siswa maju tentunya, dan lalu yang terakhir di sini aja presentasi individu, yang dimana siswa menceritakan kembali cerita yang sudah disimak menggunakan ekspresi yang tepat. Nah, nanti guru di sini bisa bertanya, misalnya sekarang, kamu coba ceritakan ulang apa yang cerita yang didapatkan oleh kelompok yang B tadi. Nah, seperti itu dan selanjutnya. Lalu nanti guru memberikan feedback atau umpan balik terkait dengan pelafalan, intonasi dan isi sesuai dengan yang ada di past tense, action verb, sama ada first of time. Intinya ya identifikasi unsur kebahasaan dari naratif teks. Lalu yang terakhir penutup. Nah, nanti di sini guru menyuruh siswa untuk menyimpulkan kembali struktur dan unsur naratif. Nanti di sini guru bisalah bertanya-tanya gitu sekalian untuk menambah nilai gitu. Lalu di sini juga guru refleksi lisan, what did you learn today, what was the most interesting part of the story. Nah, lalu selanjutnya guru memberikan tugas mandiri, di mana siswa nanti diminta mencari satu cerita rakyat dan menceritakannya dalam bahasa Inggris pada minggu depan. Lalu guru menutup kegiatan pembelajaran dan tentunya memberikan pesan dan kesan serta motivasi semangat belajar dan memberitahu pelajaran pada pertemuan selanjutnya. Lalu guru memberikan salam dan penutup. Nah, assessment yang saya lakukan tadi adalah formative assessment. Seperti yang kita ketahui, formative assessment itu adalah dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, meliputi aktivitas, mendengarkan, berbicara, dan berdiskusi. Nah, jadi nanti gurunya itu menilai siswanya dari awal sampai akhir gitu, dari cara mereka menyusun gitu, bagaimana cara kelompoknya berdiskusi, bagaimana kompaknya kelompok itu, dan siapa yang mau maju untuk begini, seperti ini, dan lain-lainnya. Nah, mungkin hanya itu saja isi dari modul ajar saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf karena banyak banget kesalahan. Itu saja. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.